Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ibadallahi usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha inda rahmani ahda. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Ilahi anta maksudi wa ridha matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Para sesepuh bini sepuh, wabil khusus sepuh kita, guru kita Bapak Haji Lili, semoga beliau senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jajaran pengurus LDTKN, pengurus Ibu Bella, pengurus BMTS Provinsi Lampung yang saya hormati, para mubalik, mubalighah, qori-qori'ah, para sesepuh manaqib, para imam khataman, beserta seluruh ikhwan akhwat yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat beserta salamnya senantiasa kita limpah curahkan pada baginda alam, akni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, sampai pada seluruh umat di akhir masa. Alhamdulillah, kita telah sama-sama menyimak manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Penuh dengan hikmat, mudah-mudahan dengan dibacakan manaqibnya senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan keberkahan pada kita semua, amin. Semoga yang hadir di sini yang sedang mempunyai urusan, baik urusan ekonomi, urusan rumah tangga dan seterusnya, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang mempunyai penyakit baik lahir maupun batin, semoga penyakitnya diganti dengan kesembuhan yang sempurna. Yang mempunyai hajat, semoga seluruh hajat dan kebutuhan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bijahi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bi karamati Sultan Aulia Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, wa bi karamati Sayyidi Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, wa Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wabah Tajul Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih pada Fatibul Aud
telah memberi waktu pada saya untuk melaksanakan tabaruk hikmat ilmiah. Walau sebetulnya saya datang hanya ingin ikut manakib. Malam tadi saya manakib di Kota Bunga. Sekalian jalan saya mau ke Kota Bumi, jadi tidak balik lagi ke kampung. Langsung saya berjalan dan alhamdulillah bisa mengikuti manakib di Masjid Darul Fadli ini. Mohon doanya kepada ikhwan akhwat, semoga safari atau perjalanan manakib saya ke Kota Bumi senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diberi tugas tentunya saya juga tidak boleh nolak. Karena dulu ingat almarhum Pangresa Kyai Haji A'am Muhaiminul Aziz memberikan pesan kepada saya, kalau datang ke tempat manakib tidak boleh ingin selalu berceramah. Jadi datang karena ingin ngomong, karena ingin berceramah, karena ingin tausiah. Tetapi juga kalau diberi tugas tidak boleh menolak. Mudah-mudahan saya senantiasa disertai dengan karomah Hadratus Syekh Abdullah Mubarak, Hadratus Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini ada 3 pertanyaan. Pertama, apa yang disebut dengan talqin? 2, siapa yang harus ditalqin? Kepada siapa kita ditalqin? Dan apa tujuan talqin? Mungkin kalau dijabarkan, biasanya saya kalau di panggung itu tidak cukup 2 jam. Bisa dipersingkat menjadi 1 jam. Juga bisa dipersingkat menjadi 30 menit. Juga bisa disingkat menjadi 15 menit. Kayaknya kalau 2 jam, jangankan Bapak Ibu, saya juga tidak setuju. Karena mata ini sudah berdiri di sini, ini sudah kayak tidak kenapak napak asah itu wali. Pertama, apa yang disebut dengan talqin? Talqin itu asal katanya dari laqona yulaqinu talqinan, farroha yukarrihu taprihan. Segotnya adalah masdar. Laqona sudah dituntun, yulaqinu lagi atau sedang dituntun, talqinan tuntunan sesungguhnya. Jadi arti talqin itu adalah satu tuntunan yang sesungguhnya. Karena ada tuntunan menjadi tontonan, atau sebaliknya tontonan menjadi tuntunan. Nah, talqin yaitu tuntunan sesungguhnya, yaitu tuntunan seorang mursyid kepada muridnya untuk dihadapkan kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Alhamdulillah, 1 sudah. Yang kedua,
Siapa yang harus ditalkin? Jawabannya yang harus ditalkin itu sebagaimana Rasulullah telah bersabda, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinlah orang yang akan meninggal. Saya mau tanya yang hadir di sini, akan meninggal semuanya? Pasti ya, tapi jangan dulu kalau malam ini dan malam seterusnya, karena ya masih pengen panjang ya. Jadi yang harus ditalkin itu adalah orang yang akan mati. Jadi yang merasa tidak akan mati tidak ditalkin juga nggak apa-apa. Kalau merasa tidak akan mati tidak ditalkin juga tidak apa-apa. Tapi kalau kita akan mati ya harus ditalkin. Makanya menafsirkan atau menerjemahkan hadis yang tadi, biasanya di kampung saya, kalau ada orang yang sudah mau mati, matanya sudah naik ke atas, yang kelihatan tinggal hanya yang putihnya, yang hitamnya sudah tahu kemana. Napasnya sudah naik, sudah ngos-ngosan, baru itu saudaranya atau anak-anaknya atau istrinya memanggil ustaz, memanggil kiai. Untuk apa? Untuk ditalkin. Saya pernah terjadi mungkin kira-kira sekitar jam 1:30 saya mau makan siang setelah berjamaah zuhur. Pas mau makan tiba-tiba ada yang memanggil, katanya Kang Ustaz, tolong, ada apa? Tolong sekarang juga ke rumah, ada apa? Pokoknya tolong harus datang. Pas saya datang ternyata ibunya sudah kumpul orang-orang, para ustadz, bahkan ada seorang kiai yang dekat dengan kepala orang itu. Ternyata dia sedang menarkin. Kata saya, ini dari jam berapa? Ini namanya nggak usah disebut. Ini dari jam 11:30 sampai 11:30. Nalkin belum selesai karena belum mati. Terus dibisikkan kepada telinganya, la ilaha illallah. Yang ditalkin hare-hare, tahu hare-hare? Tidak mengikuti. Kenapa? Karena matanya sudah naik, napasnya sudah ngos-ngosan. Istilah orang Cianjur sedang sakarat. Tahu sakarat? Sakarat itu dari sakarat. Artinya sedang mabuk. Orang yang sedang mabuk dituntun, diajak supaya mengucapkan la ilaha illallah. Menurut logika, kalau orang yang sedang mabuk ngikuti apa enggak? Enggak, karena sedang mabuk. Coba kalau ada orang yang sedang mabuk ajak ke masjid, mau enggak? Enggak. Ini orang sedang mabuk diajak la ilaha illallah. Jangankan yang sedang mabuk,
Yang tidak mabuk pun diajak la ilaha illallah, banyak yang tidak mau, apalagi sedang mabuk. Maka ulama ahli tasawuf menafsirkan lakinu mau takum bila ilaha illallah, tuntun orang yang akan meninggal. Maksudnya bukan saat mata sedang naik ke atas, napasnya sudah ngos-ngosan, tetapi sekarang mumpung kita masih sehat, karena kita semua pasti akan mati. Insya Allah kalau kita sehat, matanya masih bisa melihat, telinganya masih bisa mendengar. Kalau kita ditakdir, insya Allah akan mengamalkan alhamdulillah. Nah, jadi yang kedua, siapa yang harus ditakdir? Orang yang akan meninggal. Kepada siapa kita ditakdir? Maka yang berhak menalkin dzikir adalah seorang mursyid min qalbin taqiyyin naqiyin, seorang mursyid yang hatinya takwa dan bersih, atau kepada seseorang yang sudah diberi izin untuk menyampaikan talqin. Alhamdulillah sampai sekarang yang mendapatkan izin untuk menyampaikan talqin masih banyak sebetulnya. Alhamdulillah di Cianjur ada Kiai Haji Asep Samsurija, di Bandung ada, di sini juga alhamdulillah masih ada di Lampung. Orang yang diberi izin untuk menyampaikan talqin disebutnya wakil talqin. Nah, maka di talqin itu hukumnya wajib. Jangan mentang-mentang kita sebagai kiai, kita sebagai ustaz tidak mau ditalqin. Kalau mau meninggal, siapapun itu orangnya, mesti harus ditalqin. Karena Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu sirrah, beliau menyampaikan, fal wajibu ala insani talabu hayatil qalbil ukhrawi min ahli talqin fid dunya qabla fardil waqti. Wajib pada setiap insan, mau laki atau perempuan, bodoh pintar, pejabat rakyat, harus ditalqin, harus mencari ilmu untuk menghidupkan hati supaya hatinya senantiasa berzikir kepada Allah. Kepada siapa? Min ahli talqin, kepada ahli talqin, bukan kepada orang pintar, bukan kepada paranormal, tetapi ahli talqin. Kapan? Di dunia sekarang, qabla fardil waqti, mumpung masih diberi kesempatan hidup. Sebelum napas naik, sebelum mata naik ke atas. Kemarin Bapak Ibu tanggal 21 hari Senin di Cianjur ada gempa. Saya pun balik dari Cianjur mau sedang buka garasi di jalan, mau memasukkan kendaraan. Tahu-tahu melihat jalan dan terasa jalan itu kayak hidup ini, naik turun. Pas dari atas
dari ujung utara sampai ke selatan itu orang-orang pada macam-macam. Ada yang takbir, ada yang tahlil, ada yang adzan, ada yang sedang bawa kendaraan motor. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah. Nah, jadi ketika orang-orang muslim di saat mendapatkan satu istilahnya yang mendadak seperti itu, masih alhamdulillah. Yang dipanggil itu adalah sang penciptanya. Ada yang Allahu Akbar, ada yang la ilaha illallah, ada yang macam-macam. Alhamdulillah. Tetapi sayang bagi orang yang tidak mempunyai amalan, di saat dia kaget. Kalau yang dibiasakan ngomongnya itu sedikit-sedikit jagung, pasti ketika mendapatkan satu kaget itu ruas itu ya gersah, pasti yang dipanggilnya itu. Tetapi mungkin bagi ikhwan thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah tidak ada gempa, sedang kaget, sedang tenang, hatinya selalu berpikir kepada Allah. Alhamdulillah, masya Allah. Yang terakhir, apa tujuan talqin? Tujuan talqin sebagaimana Rasulullah bersabda dalam kitab Hadratus Syekh para sahabat dalam kitab Miftahus Sudurnya, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yulaqinu hadhihi kalimat thayyibata li ashabihi. Bukti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalkin kalimat thayyibah la ilaha illallah kepada para sahabatnya, litasfiyati qulubihim, pertama untuk membersihkan hati para sahabat saja ditalqin, apalagi kita yang memang kotor, penuh dengan dosa. Kalau tidak punya dosa ya nggak apa-apa, tidak ditalqin juga. Tapi kalau merasa punya dosa harus ditalqin. Di tetangga kampung saya kebetulan setiap malam 25 ada manaqib, dan alhamdulillah orang-orang yang tersentuh itu orang-orang yang tadinya nakal-nakal. Biasanya orang yang suka nyolong, orang yang suka mabuk, alhamdulillah mendapat hidayah, mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ikut ditalqin. Karena tadi memang talqin zikir ini mahal. Nurun ala nur, tadi dibacakan oleh qari kita. Nurun ala nur yahdillahu li nurihi may yasha. Nah, karena yang ikut ditalqin orang-orang yang tadinya nakal-nakal, akhirnya apa? Orang yang tidak suka. Tuh lihat orang-orang kiai-kiai dari Suryalaya katanya ngukut, katanya ngukut orang-orang nakal, orang yang mabuk, penyolong, katanya pada belajar dikir. Saya ya alhamdulillah
Orang yang tadinya nakal, orang yang tadinya suka mabuk, mau belajar zikir, mau membersihkan hatinya, mau membersihkan jiwanya. Ini mungkin orang yang tidak mau karena sudah merasa bersih. Jadi kalau kita merasa dirinya kotor, mari kita bersama-sama talqin zikir dan kita mengamalkannya. Karena di sana ada orang yang bahkan orang yang tidak ditalqin pun ikut di mushola, di masjid. Kalau zikir ikut zikir, kalau khataman ikut khataman, kalau manaqib juga ikut khataman. Apalagi kalau malam 15 di kampung saya hampir jamaah pengajian ikut melaksanakan sholat sunnah yang 100 rakaat, sholat sunat khair pada ikut. Itu orang yang belum ditalqin. Tetapi ada juga orang yang sudah ditalqin, diajak khataman tidak datang, diajak manaqib juga tidak datang, apalagi ikut sholat sunat 100 rakaat di bulan Sya'ban. Tapi di sini kayaknya insya Allah orang-orang yang sudah ditalqin, zikirnya semangat, khatamannya juga alhamdulillah, manaqibnya juga alhamdulillah ini penuh. Masya Allah, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang mahal itu istiqomah. Di anna istiqomata khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih bagus dibanding dengan karomah. Jadi karomah yang paling istimewa itu yaitu istiqomah. Karena yang mahal itu istiqomahnya. Ada orang yang setiap ada wakil talqin ikut ditalqin. Pas manaqib nggak ada, khataman juga nggak ada. Dikirnya setiap selesai sholat 3 gitu. Tapi rajin ditalqinnya. Itu juga sudah alhamdulillah. Tajadud terus. Mudah-mudahan kita diberi istiqomah. Dan alhamdulillah dengan keistiqomahan kita, dan juga mungkin di sini ada rahasia di Masjid Darul Fadli yang istiqomah disesepuhi oleh Pangresa Ibu yang sekarang sedang ke Jawa. Alhamdulillah minggu-minggu kemarin didatangi Pangresa Umi. Alhamdulillah, karena mahal didatangi guru itu. Banyak orang yang ngantri ingin datangi, tapi ini mungkin tidak diundang, tidak dijadwalkan. Tahu-tahu Umi datang kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah mengikuti Hadratus Syekh Pangresa Abah, mengikuti ahlul baitnya. Alhamdulillah, insya Allah kalau kita mengikuti ahlul baitnya, kita akan selamat. Ketika baginda Rasul dulu, beliau menyampaikan ahlul baiti kasafina, ahli baitku bagaikan kapal. Nah, mungkin itu bisa diartikan kepada guru kita, kepada mursyid. Nah, mursyid sudah berpindah alam, yang ada tinggal ahlul baitnya. Kata Rasul, man rokaba najah. Barang siapa yang mau duduk bersama di kapal itu, maka akan selamat. Barang siapa yang naik di atas kapal akan selamat. Tetapi siapa yang
Dahapa yang loncat, yang lari dari kapal itu halaka, pasti dia akan celaka. Mudah-mudahan kita ikuti saja perintah komando dari ahlul bait. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.